Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk melanjutkan murojaah kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna al-ulama'a yaquluna nu'minu bi itsbati ma warada fil Qur'ani wal hadits as-sahihi kal wajhi wal yadi wal aini wal ridha wal ghadabi wa ghairiha ala annaha sifatun ya'lamuha Allahu la ala annaha jawarihu wa fi'alatun ka'aidina wa wujuhina wa uyunina wa ghadabina fa innal jawariha mustahilatun 'ala Allahi liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa qaulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qalu law kana lillahi 'ainun bima'na al-jarihati wal jismi lakana lahu amsalun fadlan an mithlin wahidin wala jaza 'alaihi ma yajuzu 'alal muhdatsati minal mauti wal fana'i wa taghayyuri wa tatawwuri wala kana dzalika khurujan min muqtada al-burhani al-aqli ala istihalati taghayyuri wat tahawuli min halin ila halin 'ala Allah li'anna ad-dalail al-aqliyata 'ala hudusil 'alami turu'u sifatin lam takun 'alaihi wa tahawulu min halin ila halin wala yasihhu ihmalul aqli li'anna syar'a la ya'ti illa bimujawwazati al-aqli ay illa bima yaqbaluhu al-aqlu li'annahu syahidu syar'i fal aqlu yaqdi bi anna al-jisma wal jismaniyati ay al-ahwal al-aridata lil jismi muhdatsatun la mahalata wa annaha muhtajatun li muhditsin fayalzamu min dzalika ay yakuna al-muttasifu biha lahu muhditsun wala tasihhul uluhiyatu liman yahtaju ila ghairihi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'lam anna al-ulama'a yaquluna nu'minu bi itsbati ma warada fil Qur'ani wal hadits sahih. Ketahuilah bahwasanya para ulama mereka mengatakan kami beriman, kita beriman dengan menetapkan apa yang warid, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis sahih. Kal wajhi wal yadi wal aini wal ridha wal ghadabi wa ghairiha dan selainnya. Kalau seperti ini kita tidak terjemahkan. Kal wajhi seperti sifat wajah, wal yadi seperti sifat yad, wal ain dan seperti sifat ain, wal ridha wal ghadab dan lainnya. Tidak kita terjemahkan misalnya seperti muka dan tangan, mata dan seterusnya. Karena yang warid dalam Al-Quran dan hadis itu adalah lafaz itu, wajah, yad, ain, ridha, ghadab. Mimma
ala annaha sifatun, bahwa itu semuanya adalah sifat. Ya'lamuhallah, yang diketahui hakikatnya oleh Allah. Ya'lamuha Allahu, ya'lamu haqiqataha Allahu Ta'ala. Yang mengetahui hakikat dari sifat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui hakikat dari sifat yad, sifat ain, sifat wajah. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Ala annaha la ala annaha jawarih. Tidak bahwa dia adalah jawarih. Wajah itu bukan anggota badan, muka. Yad itu bukan anggota badan. Ain itu bukan anggota badan. Tetapi apa? Sifat. Namanya sifat wajah, sifat ain, sifat yad. Wanfi'alatun, tidak juga infi'alat. Infi'alat itu apa? Reaksi. Kalau ridho kita itu kan infi'al. Ghadab kita itu adalah infi'al. Ketika ada orang melakukan perbuatan yang baik, maka membuat kita ridho sebagai reaksi dari perbuatan. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk, maka kita menjadi respon kita adalah marah. Nah, itu namanya infial. Infial itu sebuah reaksi dari sesuatu. Nah, Allah itu tidak bersifatan dengan sifat infial. Karena itu ridho dan ghadab Allah itu adalah sifat yang Allah yang mengetahui hakikatnya dan bukan sebagai sebuah infial. Kaidina wa wujuhina wa uyunina, seperti tangan kita, wajah kita, mata kita, ghadabina wa ghadabina, dan marah kita, itu semuanya infialat, jawarih dan infialat. Fa innal jawariha mustahilatun 'ala Allah. Al jawarih wal infialat itu mustahilah 'ala Allah. Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena jika Allah bersifatan dengan jawarih, ya sama dengan manusia, binatang dan lainnya. Kalau Allah disifati dengan infialat, ya sama dengan kita. Sedangkan Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Qalu law kana lillahi ainun. Ini kalau tadi apa? Secara nakli, sekarang secara akli. Qalu, mereka para ulama mengatakan law kana lillahi ainun bima'na al-jarihah. Kalau Allah itu memiliki ain dengan makna anggota badan, berarti mata, wal jismi dengan makna jisim, lakana lahu amsalun, maka pasti Allah memiliki serupa-serupa, sama dengan manusia, sama dengan kambing, sama dengan anjing dan sebagainya. Semuanya kan punya mata yang merupakan anggota badan. Fadlan an mithlin wahidin, bukan hanya satu serupa, tetapi serupa yang sangat banyak sekali. Karena setiap manusia menjadi serupa bagi dia. Binatang-binatang menjadi serupa bagi dia, dan seterusnya. Wala jaza alaihi ma yajuzu ala muhdatsati. Maka jika dia memiliki serupa dari satu sisi, maka jaiz baginya juga sesuatu yang jaiz bagi makhluk. Alal muhdatsat artinya bagi makhluk. Jika dia bersifatan dengan sebagian dari sifat makhluk, artinya dia juga jaiz bersifatan dengan sifat makhluk lainnya. Itu maksudnya begitu. Ketika dia dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat makhluk berupa memiliki anggota badan dan sifat infial, maka berarti jaiz juga bagi Allah untuk bersifatan dengan sifat makhluk lainnya. Karena nggak ada bedanya. Ini sifat makhluk, ini juga sifat makhluk. Nah, seperti apa? Seperti mati, al-fana, rusak,
berubah, berkembang. Walakana dzalika khurujan min muqtadal burhanil aqli. Dan itu berarti juga keluar dari lingkup dalil akli. Ala istihalati taghayyuri wa tahawuli min halin ila halin Allah, atas kemustahilan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain bagi Allah. Li'anna dalailal aqliyata, karena dalil akli ala hudutsil alam, atas baharunya alam, itu adalah turu'u sifatin lam takun alaihi. Nah, yaitu datangnya sifat-sifat yang sebelumnya tidak ada padanya, wa tahawwulu min halin ila halin, dan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wala yasihhu. Nah, jadi kita mengatakan bahwa alam itu hadis. Kenapa? Kenapa kita mengatakan alam itu hadis? Karena pada alam itu ada sifat-sifat yang baharu, yang sebelumnya nggak ada kemudian menjadi ada. Misalnya kita, dulu kita tidak memiliki sifat ilmu, kemudian bersifatan dengan sifat ilmu. Dulu sebelum misalnya sebelum kalian datang ke sini, saya tidak melihat kalian. Setelah datang baru melihat. Itu artinya kita bersifatan dengan sifat yang sebelumnya itu nggak ada, kemudian menjadi ada. Sifat baharu yang berpermulaan. Nah, itu dan juga perubahan, adanya perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu menunjukkan bahwa alam itu hadis. Nah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang seperti itu, berubah, berkembang dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka berarti ya dia sama dengan alam, sama dengan alam, serupa dengan alam, bersifatan dengan sifat makhluk. Wala yasihu ihmalul akli, tidak sah meremehkan akal, tidak memfungsikan akal. Tidak memfungsikan akal. Li'anna syar'a la ya'ti illa bimujawwazatil aqli. Karena syarak itu tidak datang kecuali dengan sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Bimujawwazatil aqli artinya dengan sesuatu yang diterima oleh akal. Jadi akal menerima tentang hal itu. Sehingga akal harus dipakai. Nah, karena ai illa bima yakbaluhul akal. Oh, ada keterangannya, yakni kecuali dengan sesuatu yang bisa diterima akal. Li'annahu, ya, karena akal itu syahidus syar'i, yaitu saksi dari pembenar syarak. Jadi akal itu adalah saksi dari pembenar syarak. Dasar dari ajaran Islam itu syarak. Syarak artinya Al-Quran dan hadis. Itu dasar dari ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Sumber ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Bukan akal. Bukan akal. Tetapi akal itu fungsinya sebagai syahidus syar'i, yaitu saksi pembenar dari syarak. Yang menjadi saksi bahwa syarak itu benar itu akal. Ketika syarak mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah itu enggak serupa dengan makhluk. Kemudian akal datang untuk membenarkan itu. Akal mengatakan bahwa yang membuat kursi enggak serupa dengan kursi. Yang membuat rumah tidak serupa dengan rumah. Yang membuat meja enggak serupa dengan meja. Berarti kemudian akal berkesimpulan anna yusbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin pencipta serupa dengan ciptaannya. Berarti apa? Logika, akal
menyaksikan bahwa firman Allah laisa kamitslihi syai' itu benar. Disaksikan oleh akal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sehingga nggak ada akal yang bertentangan dengan Al-Quran hadis. Nggak ada juga kebalikannya, Al-Quran yang bertentangan dengan akal. Karena akal itu punya fungsi kedudukan yang strategis, yang penting, yang tinggi dalam syara, maka tidak boleh kita mengabaikan akal. Tidak boleh seseorang mengabaikan akal. Karena akal memiliki fungsi yang sangat kuat di dalam syara, yaitu sebagai saksi pembenar dari syara. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu dibalik. Sumber ajaran kebenaran itu akal, bukan syara. Kalau kita syara Al-Quran dan hadis itu sebagai kepastian dari ajaran Islam, kemudian akal datang sebagai bukti saksi yang membenarkan syara tersebut, yang membenarkan Al-Quran dan hadis. Fal aqlu yaqdi bi anna al-jisma wal jismaniyati al-ahwal al-aridata lil jismi muhdatsatun la mahalata. Akal itu menetapkan bahwa jisim dan sifat-sifat jisim, yakni al-ahwal al-aridah al-jismaniyat, artinya sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang datang terhadap jisim itu adalah muhdatsatun la mahalata, tidak bisa tidak. La mahalata artinya ya muhdatsah, tidak ada ini itu, atau tidak ada apa la mahalata artinya sebuah kepastian, sebuah kepastian bahwasanya jisim dan jismaniyat itu adalah muhdatsah, sesuatu yang diadakan, dari tidak ada menjadi ada, muhdatsah. Sudah? Itu akal memastikan itu. Akal memastikan bahwa jisim dan sifat-sifat jisim itu adalah muhdatsah. Wa annaha muhtajatun li muhditsin, dan sesuatu yang muhdats maka dia butuh kepada muhdits yang mengadakannya. Fayalzamu min dzalika ayyakunal muttasifu biha lahu muhdits. Maka mengharuskan dari itu bahwa yang bersifatan dengan sifat-sifat tersebut maka dia memiliki muhdits, memiliki yang menjadikannya ada dari tidak ada. Wala tasihul uluhiyatu liman yahtaju ila ghairihi. Dan ketuhanan itu tidak sah bagi yang membutuhkan kepada selainnya. Seperti yang sering kita ulang-ulang, al-ihtiyajiyatu tunafi al-uluhiyah. Al-ihtiyajiyatu, butuh itu menafikan ketuhanan. Artinya nggak ada Tuhan yang butuh kepada selainnya. Tuhan itu tidak membutuhkan kepada selainnya, kepada alam semesta, kepada segala sesuatu selainnya. Nah, jadi ini tentang masalah sifat-sifat yang warid dalam Al-Quran. Kan ada dua, kemarin kita sudah jelaskan dalam hal ini, bahwa sifat-sifat Allah itu kan azaliyah, abadiyah. Sifat-sifat Allah azaliyah, abadiyah. Tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang hadisah. Seperti
jarihah dan infialat. Nah, seperti anggota badan dan infialat reaksi dari sesuatu yang lain. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyebut bahwa lillahi yad, lillahi ain, lillahi wajah, Allah bersifat ghadab, Allah bersifat ridho, itu ada dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana para ulama memandang itu? Para ulama memandang itu sebagian ada yang mentakwilkannya. Ada sebagian ulama yang mentakwilkan yad dengan pentakwilan yang selain anggota badan. Ain ditakwilkan dengan yang bukan anggota badan. Tidak dimaknai secara zahir, mata, atau tangan, atau muka. Tidak. Yang merupakan anggota badan, tetapi ditakwilkan pada makna lain. Nah, makna lain yang dia merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian orang, sebagian para ulama yang mengatakan kami beriman karena itu ada dalam Al-Qur'an, ya kita yakini bahwa Allah lillahi yad, lillahi ain, lillahi wajah. Kita yakini itu. Ya pasti kita beriman. Ada dalam Quran masa kita sangkal? Masa kita tolak? Ada dalam Al-Quran bahwa Allah lillahi yadun, lillahi wajah, lillahi ain. Bahwa Allah memiliki sifat ghadab, Allah memiliki sifat ridha. Ada dalam Al-Quran, maka nu'minu bihi. Kita beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Tetapi bimakna sifat, la bimakna jarihah. Nah, bahwa yad itu sifat yad, sifat ain, sifat wajah, bukan anggota badan. Nah, hakikat dari yad, wajah, ain bagi Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, sebagian orang mentakwilkannya. Nah, takwil itu ya bisa benar bisa salah. Yang tahu tentang pentakwil, tentang makna yang sebenarnya, hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takwil kan selalu beragam. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada yang memaknainya istaula, ada yang memaknainya qahara, ada yang memaknainya hafidha, ada yang memaknainya abqa. Dalam kitab-kitab tafsir beragam pentakwilannya. Nah, yang benar mana maknanya? Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui tentang makna yang sebenarnya. Nah, tetapi yang pasti maknanya bukan makna zahirnya. Nah, yang pasti bukan makna zahirnya. Kenapa kok yang pasti bukan makna zahirnya? Karena makna zahirnya itu bertentangan dengan makna ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian disebutkan tentang dalil akli tadi. Kalau Allah dikatakan memiliki anggota badan berupa mata, berupa muka, berupa tangan, maka pasti memiliki serupa yang sangat banyak, bukan hanya satu. Bukan hanya satu, karena yang memiliki mata anggota badan itu ya semua binatang punya mata, semua manusia punya mata, jin juga punya mata. Serupanya akan sangat banyak. Jika dia jaiz bersifatan dengan sifat-sifat makhluk ini, maka berarti jaiz pula bersifatan dengan sifat makhluk yang lainnya, termasuk bersifatan dengan berubah. Padahal sesuatu yang berubah itu adalah dia hadis. Nah, sebagaimana alam itu kita katakan hadis karena dia bersifatan dengan sifat berubah. Nah, kalau Allah itu jaiz disifati dengan memiliki muka, memiliki tangan, memiliki
mata, maka dia jaiz juga disifati dengan sifat makhluk yang lainnya seperti mati, seperti berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Padahal berubah itu adalah menunjukkan dia butuh, dan sesuatu yang butuh itu bukan Tuhan. Nah, itu jalan. Nah, kemudian poin yang kedua tentang kedudukan akal dalam agama. Bahwa al-aqlu syahidus syar'i. Akal itu adalah saksi pembenar dari syarak. Ini penting untuk dibuat sebagai pedoman. Al-aqlu syahidus syar'i. Sehingga dikatakan nggak ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal. Juga nggak ada akal yang bertentangan dengan syarak. Jika terlihat bertentangan, maka hakikatnya nggak bertentangan. Jika terlihat bertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya salah, sehingga menyimpulkan kesimpulan yang bertentangan dengan syarak. Karena kalau kesimpulan berpikirnya benar, pasti nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Atau yang kedua, pemaknaan terhadap ayat dan hadisnya keliru. Sehingga seakan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena pemaknaan terhadap ayat itu keliru, terhadap hadis itu keliru. Nah, sehingga terlihat bertentangan dengan dengan akal. Padahal jika dimaknai dengan benar, maka pasti tidak bertentangan dengan akal. Karena akal itu la ya'ti illa bimujawwazatil aqli, ay bima yaqbaluhul aql. Akal datang dengan sesuatu yang diterima oleh akal. Lanjutkan. Panjang enggak? Sababun nuzuli al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala sababun nuzulil ikhlasi. Ya. Qalatil yahudu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbak. Qad kana su'aluhum ta'annutan ay ainadan la hubban lil ilmi wastirsyadan bihi. Fa'anzalallahu suratal ikhlasi qul huwallahu ahad. Ay alladhi la yaqbalu ta'adduda wal kathrata wa laysa lahu syarikun fi dzati aw sifati aw al af'ali. Wa laysa li ahadin sifatun ka sifatihi. Bal qudratuhu ta'ala qudratun wahidatun yaqdiru biha ala kulli syai'in wa ilmuhu wahidun ya'lamu bihi kulla syai'in. Qauluhu ta'ala Allahus samad ay alladhi yaftaqiru ilaihi jami'ul makhluqati ma'a istighnaihi an kulli mawjudin. Taftaqiru atau yaftaqiru? Taftaqiru. Alladhi taftaqiru ilaihi jami'ul makhluqati ma'a istighnaihi an kulli mawjudin walladhi yuqsadu 'inda shiddati bi jami'i anwa'iha wala yajtalibu bi khalqihi naf'an li nafsihi wala yadfa'u bihim an nafsihi darran. Qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad nafyun lil maddiyati walin hilali wa huwa ayyan halla minhu syai'un aw ayyahulla huwa fi syai'in wa ma warada fi kitabi maulidil arusi min anna Allah ta'ala qabadatan min nuri wajhihi faqala laha kuni Muhammadan fakanat Muhammadan fahadihi minal abatilil madsusati wa hukmu man ya'taqidu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam juz'un minallahi ta'ala at-takfiru qat'an wa kadzalika alladhi ya'taqidu fil masihi annahu juz'un minallahi wa laysa hadzal kitabu libnil jawzi rahimahullahu wa lam yansubhu ilaihi illal mustashriku buruk lamani.
qauluhu ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad ay la nazira lahu biwajhin minal wujuhi. Nah, sababu nuzuli al-ikhlas. Nah, sebab turunnya surat al-ikhlas. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Qalat al-yahudu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu sif lana rabbaka." Wahai Muhammad, sifati untuk kami Tuhanmu. Artinya tunjukkan, beritahukan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Qad kana su'aluhum ta'annutan. Pertanyaan orang Yahudi terhadap Nabi ini adalah ta'annud. Artinya inadan. Inadan karena ingkar. La hubban lil ilmi. Bukan karena cinta terhadap ilmu. Orang bertanya terkadang karena cinta terhadap ilmu. Pengen tahu. Ada kalanya dia bertanya dalam rangka untuk inad. Untuk ingkar. Wastirsyadan bihi. Tidak dalam rangka untuk meminta petunjuk kepada Nabi. Fa'anzalallahu surat al-ikhlas. Maka kemudian Allah menurunkan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ay alladzi la yaqbalu ta'adduda wal kathrata. Ahad artinya zat yang tidak menerima bilangan dan banyak. Walaysa lahu syarikun fi dzati awis sifat. Allah tidak memiliki sekutu pada zat, pada sifat maupun pada perbuatannya. Itu makna ahad. Jadi makna ahad ini ada dua makna. Yang pertama maknanya ini, alladzi la yaqbalu ta'addud. Yang tidak menerima bilangan. Wal kasrah. Itu makna yang pertama. Sehingga dia bukan jisim. Yang kedua, laisa lahu syarik. Zat yang tidak ada sekutu baginya. Baik pada zat, sifat maupun perbuatannya. Itu makna yang kedua. Jadi makna yang pertama ahad itu yang tidak menerima ta'addud wal kasrah, tidak menerima bilangan, atau dalam yang lain dikatakan yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi karena dia bukan jisim. Jadi qul huwallahu ahad artinya Allah itu bukan jisim. Karena jisim itu bisa dibagi-bagi, sedangkan ahad artinya zat yang tidak menerima ta'addud, tidak menerima tajazzu, pembagian-pembagian. Kemudian yang kedua, ahad itu artinya alladzi la syarikalah, yaitu zat yang tidak ada sekutu baginya, baik pada zat, sifat maupun perbuatannya. Kemudian walaisa li ahadin sifatun kasifatihi. Tidak ada seorang pun yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki perbuatan seperti perbuatan Allah. Bal qudratuhu ta'ala qudratun wahidah. Ini sebagai contoh. Ini pengambilan sebagai contoh. Beliau kan sifat Allah banyak. Kemudian beliau di sini memberikan satu contoh, salah satu dari sifat Allah yaitu kudrah. Beliau mengatakan kudrah Allah itu adalah kudrah wahidah. Kudrah yang wahidah yang tidak tersusun. Yaqdiru biha, dengan sifat kudrah yang satu, Allah kuasa ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Wa ilmuhu, contoh yang kedua adalah ilmu Allah. Itu ilmu wahidun, ilmu yang satu. Ya'lamu bihi kulla syai'. Dengan ilmu yang satu itu Allah mengetahui segala sesuatu. Qauluhu ta'ala Allahus samad alladzi taftaqiru ilaihi jami'ul makhluqat. Allahus samad artinya zat yang semua makhluk itu butuh kepadanya.
ma'astighnaihi an kulli maujud, disertai dengan tidak butuhnya Allah terhadap setiap yang ada. Jadi satu sisi semua makhluk butuh kepadanya, tetapi Allah Maha Kaya dari segala sesuatu selainnya. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Alladzi yuqsadu inda syiddah. Ini penafsiran yang lainnya bahwasanya Allah adalah zat yang dituju di saat kesulitan, di saat sempit, di saat kesusahan. Bijami'i anwa'iha, dengan seluruh jenis syiddah itu, sesuatu yang berat. Wala yajtalibu bi khalqihi naf'an. Allah tidak menarik manfaat dari makhluknya untuk dirinya, li nafsi. Wala yadfa'u bihim an nafsihi dharran. Dan juga tidak menolak atau tidak menolak dengan mereka, dengan makhluk dari bahaya dari dirinya. Itu makna dari Allahus Samad. Zat yang dituju di saat kesulitan, dan Allah itu tidak menarik manfaat dari makhluknya serta tidak menolak bahaya dari dengan sebab mereka dari dirinya. Artinya tidak disebabkan makhluknya Allah mendapatkan manfaat ataupun madarat. Qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad nafyun lil maddiyati wal inkhilal. Firman Allah lam yalid wa lam yulad itu adalah penafian terhadap kebendaan dan inkhilal. Inkhilal artinya bertempat. Wa huwa ayyan khalla minhu syai'. Aw ayyakhulla huwa fi syai'. Yaitu apabila ada sesuatu yang bertempat padanya, atau dia bertempat pada sesuatu. Itu namanya inkhilal. Itu dinafikan oleh ayat lam yalid wa lam yulad. Wa ma warada fi kitabi Maulidil Arus, yang ada dalam kitab Maulidil Arus, min anna Allah Ta'ala qabada qabdatan min nuri wajhihi. Di situ dikatakan bahwa Allah itu memegang sebuah memegang sebuah cakupan dari cahaya wajahnya. Faqala laha kuni Muhammadan. Kemudian Allah berfirman kepada itu tadi nur tadi, jadilah kamu Muhammad. Fakanat Muhammadan, kemudian menjadi Muhammad. Fahadhihi minal abatil al-madsusah. Ini termasuk kebatilan yang disusupkan, yang dipalsukan. Wa hukma man ya'taqidu anna Muhammadan juz'un minallah. Hukum orang yang meyakini bahwa Muhammad itu bagian dari Allah Ta'ala, at-takfiru qat'an, dikafirkan secara pasti. Wa kadzalika alladhi ya'taqidul masih annahu juz'un minallah. Demikian juga seseorang yang meyakini bahwa Al-Masih itu adalah bagian dari Allah. Itu adalah at-takfir, hukumnya dikafirkan. Lam yansubhu ilaihi ilal mustasyrik. Baroklaman. Tidak menisbatkan ajaran itu kecuali seorang mustasyrik. Mustasyrik itu seorang, apa istilahnya? Apa? Orientalis. Seorang orientalis Jerman, Al-Almani, yang namanya Baroklaman. Itu adalah seorang orientalis barat dari Jerman. Nama orang. Proklaman. Qauluhu ta'ala, itu ya. Itu yang mengatakan bahwa
Allah itu adalah atau uh, bahwa Muhammad itu adalah bagian dari Allah. Hukumnya dikafirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir, la nadhira lahu biwajhin minal wujuh, artinya tidak ada serupa. Nadhir itu serupa, tidak ada serupa baginya baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Artinya dari satu segi, dari segi-segi yang ada, itu sama sekali Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada yang membandinginya, tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya. Nah, yang menarik di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya suratul Ikhlas, beliau kemudian menegaskan hadhihi sifatu Rabbi. Ini adalah sifat Tuhanku. Nah, secara tidak langsung itu membantah keyakinan orang Mu'tazilah, Mu'attilah. Orang Mu'tazilah salah satu keyakinan sesatnya mengatakan bahwa Allah itu tidak bersifatan dengan sifat. Allah nggak punya sifat. Itu kata orang Mu'tazilah. Sehingga mereka disebut Mu'attilah li'annahum yu'attiluna sifat. Karena mereka itu menafikan sifat Allah. Itu orang Mu'tazilah. Nah, suratul Ikhlas itu bantahan terhadap mereka. Pertama, isi surat Al-Ikhlas itu sifat Allah. Yang kedua, tentang sababun nuzul dari surat ini. Bahwa ada orang Yahudi tanya kepada Nabi, tapi tanyanya bukan untuk cari ilmu, tanya untuk ingkar. Dia mengatakan, sif lana rabbaka. Orang Yahudi ini minta apa? Minta ditunjukkan sifat Allah. Kemudian dijawab dengan turun surat Al-Ikhlas yang isinya sifat Allah. Yang menunjukkan Allah itu bersifatan dengan sifat. Nah, sudah begitu, setelah itu, setelah membaca suratul Ikhlas, Nabi menetapkan hadhihi sifatu Rabbi. Ini adalah sifat Tuhanku. Berarti sudah tidak diragukan lagi bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat. Tetapi sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifatnya azaliyah, abadiyah, la tatakhayyar. Nah, sampai di sini al-ayat al-muhkamat wal mutasyabih. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Kesimpulan dari tadi Allah di jenis Itu makna dari Allahus Samad ya. Allahus Samad artinya zat yang semua makhluk butuh kepadanya. Dan dia tidak butuh kepada makhluk. Itu ma'astighnaihi an kulli mawjud, artinya Allah Maha Kaya dari semua yang ada selain Allah. Artinya dia tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada makhluk. Semua makhluk butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada makhluk. Itu satu. Makna yang pertama. Makna yang kedua, alladzi yuqsadu inda syiddah bi jami'i anwa'iha. Yaitu zat yang dituju di saat berat, ya, di saat seseorang punya masalah, di saat seseorang itu memiliki beban, memiliki persoalan dalam kehidupannya dan sebagainya dengan berbagai macamnya, maka yang dituju adalah Allah. Artinya meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu tidak menarik manfaat dengan makhluknya. Artinya dengan sebab makhluk itu berbuat ketaatan, kemudian Allah menjadi lebih mulia, tidak. Wala yadfa'u bihim an nafsihi dharran. Allah juga tidak menolak dari dirinya bahaya dengan sebab makhluk. Karena makhluknya semuanya kafir, misalnya kemudian Allah menjadi rendah, tidak. Nah, tidak menarik manfaat dengan makhluknya dan tidak menolak bahaya dengan makhluknya. Allah la yantafi'u bi ta'atit ta'iin.
Allah itu tidak mengambil manfaat dari ketaatan orang-orang yang taat. Allah la yantafi'u bita'atit ta'iin. Meskipun semua manusia misalnya itu taat kepada Allah, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari itu. Demikian juga sebaliknya. Jika semua makhluk itu kafir, Allah juga tidak terkena bahaya dengan sebab kekufuran mereka. Tidak lantas kemudian berhenti menjadi Tuhan karena nggak ada yang menyembahnya. Enggak. Allah tetap pencipta, Allah tetap pengatur alam semesta ini, Allah tetap ilah. Sudah ya? Ada lagi? Hmm. Tidak hanya dalam hal akidah, ya, tetapi juga dalam persoalan-persoalan yang lain, termasuk dalam fikih itu juga bisa dijadikan sebagai syahidun lisyara'i. Meskipun yang di sini yang dibutuhkan karena dalam akidah itu kan kita diwajibkan untuk apa? Kita diwajibkan untuk beristidlal, diwajibkan untuk mengetahui dalil, meskipun secara global. Maka di sini kita membutuhkan dalil akli itu sebagai pembukti kebenaran daripada syarak. Meskipun kita umat Islam itu cukup dengan dalil-dalil syarak. Satu ayat bagi kita sudah mencukupi karena kita beriman terhadap Al-Quran dan hadis. Tetapi untuk orang-orang yang di luar Islam yang tidak percaya terhadap Al-Quran, maka mereka perlu dijelaskan tentang dalil akli, tentang adanya Allah, dalil akli tentang bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk, perlu dijelaskan kepada mereka yang seperti itu. Karena kenaknya orang-orang Wahabi, salah satu musibah yang menjadikan mereka sesat, diantaranya karena mereka itu tidak mau menggunakan akalnya. Tidak menggunakan akalnya. Sehingga kemudian mereka menjadi tersesat karenanya. Kalau memahami ayat-ayat Al-Quran tidak dengan menggunakan akal, ya hasilnya kemudian mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat mutasyabihat ditabrakkan dengan yang muhkamat. Yang padahal seharusnya itu diselaraskan, tetapi di sini justru ditabrakkan. Nah, kalau sebenarnya terkait dengan pertanyaan, sebenarnya ini bersifat umum, bukan hanya dalam persoalan akidah. Tetapi dalam persoalan akidah lebih dituntut karena ada kewajiban untuk istidlal dalam permasalahan-permasalahan akidah. Secara umum itu yang fardu ain itu yang bersifat ijmali, tetapi fardu kifayah bersifat tafsili. Tafsiri secara rinci biar ada orang yang bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah ya? Alhamdulillah ini ada 13 yang hadir. Ada Nurjannah, Darman, Eli, Endah, Fadilah, Indah, Julia, Kang Arif, Khairul Azim, Lubsana, Hendrik, dan Mazil Tutaliban yang di sini. Diharapkan